54 pertama, tapi tadi pagi ada tambahan 2. Jadi sekarang 56. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Kampung Kreasi, Lowita. Untuk pelepasan ini hari, jenis yang kami lepaskan itu jenis sisik. Salah satu spesies penyu yang langka, kebetulan yang menetas ada sekitar 56 ekor. Dan insya Allah tahun depan LP2IH bertekad dan berkomitmen kami ingin menetaskan paling tidak kisaran 3.000 sampai 5.000 ekor untuk tahun depan. Yang biasanya yang naik di sini ada 2 jenis. Yang pertama itu yang lekang, dan yang ini yang kita lepas tadi itu yang sisik. Lekang itu banyak yang naik di sini. Barusan kita untuk tahun ini dapatkan penyu sisik. Makanya di kesempatan ini karena kami dapatkan telur itu sudah terakhir untuk tahun ini. Terakhir maksudnya Pak? Terakhir artinya kita tidak dapatkan lagi penyu itu naik untuk bertelur. Jadi dalam kesempatannya makanya kami berusaha untuk undang semua pihak-pihak yang biasanya berhubungan langsung dengan konservasi dan pariwisata. Mungkin seperti itu. Nah, untuk kedepannya bagaimana lagi konsepnya ini Pak? Apakah untuk ekowisata yang disebutkan tadi? Ya, jadi untuk ke depan ini kami berusaha bagaimana ada keberlanjutan tentang konservasi. Jadi langkah yang pertama yang kami lakukan itu adalah berusaha bagaimana adanya regulasi di Kabupaten Pindrang. Harus ada aturan yang menanggung kita untuk melindungi dan mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Pindrang ini. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita mengadakan di sini penangkaran penyu, kalau bisa terbesar di Pulau Sulawesi ini, karena ini sangat menguntungkan saya kira di daerah ini, karena ini adalah daerah yang berada di Pulau Sulawesi. Biasanya kita temukan itu di pulau-pulau yang di luar pulau terbesar Pulau Sulawesi. Biasanya kan misalnya di Kapuk Posang itu ada, tapi itu harus mengeluarkan biaya yang besar. Tapi kalau di tempat kita ini kan tidak perlu lagi, karena kita satu pulau. Artinya di sini juga sangat strategis karena tempatnya ini dekat dengan Parepare, kota Parepare, dekat dengan Sidrap, dekat dengan Endrekang, Toraja, dekat dengan Polmas, Mamuju. Bisa jadi sentral Pak ya? Ya, jadi ini adalah sentral. Kedepannya itu kita mau jadikan sentral untuk eduwisata konservasi penyu. Jadi kita usahakan seperti itulah. Karena Bapak ini ya, inisiasi kenapa kami melakukan konservasi penyu, karena di alam itu kita melihat dari data IUCN itu dia adalah red list, artinya dia sudah terancam punah. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa kami melakukan inisiasi, karena dia sekarang ini terancam punah. Dan artinya kalau kita tidak melakukan pelestarian, mungkin kita, anak cucu kita kedepannya tidak akan tahu lagi apa itu penyu, mungkin dalam cerita saja. Jadi seperti itu. Pak, kalau dampaknya sendiri Pak bagi masyarakat sekitar apa Pak? Saya pikir ini dampak ke depan ini sungguh luar biasa, karena kita mau jadikan sebagai wisata. Pastinya orang-orang pariwisata, mungkin orang-orang yang dari luar negeri yang biasanya menuju ke Toraja, karena kita ini berada di tengah-tengah, dia mau ke Toraja. Ketika misalnya ini sudah dikenal masyarakat banyak dan ini menjadi objek wisata yang saya pikir sudah besar di Sulawesi, pastinya ini akan menjadi salah satu objek yang bisa ditempati oleh wisatawan untuk
melepas lelah lah. Artinya seperti itu. Mungkin tahun ini kita perkirakan ini adalah penyu terakhir yang kita rilis karena memang musimnya sudah bukan musim bertelur lagi. Nah, target tahun depan itu penyu naik bertelur itu bulan 3 sampai bulan 5 dan ada sampai bulan 7. Tapi puncaknya itu bulan 3, 4, 5. Di situ puncaknya musim bertelur dan kita perkirakan di pesisir Pantai Leuwita ini setiap malam itu ada 10 penyu yang naik bertelur di pesisir pantai. Nah, insya Allah kedepannya tahun depan kita mulai bergerak sama teman-teman pemuda kedepannya untuk menjaga pesisir pantai ini, dan kalau ada penyu yang naik kita jaga dan kita relokasi untuk penempatan yang lebih aman dan bisa kita rilis kembali ke habitatnya. Nah, alhamdulillah kita memiliki 2 jenis yang bisa bertelur di pesisir Pantai Leuwita, dan ini sangat potensi untuk daerah kita bagaimana bisa berkembang dan menjadikan penyu ini jadikan ekowisata ke depannya untuk membangkitkan perekonomian di daerah, khusus untuk masyarakat di daerah pesisir Pantai Leuwita. Itu ada 54 pertama, tapi tadi pagi ada tambahan 2. Jadi sekarang 56. Ya. Jadi seperti itu harus cepat dilepaskan kalau sudah menetas. Seharusnya jangan disimpan terlalu lama supaya dia bisa beradaptasi dengan lingkungan. Oke, kita siap-siap. Anaknya banyak pegang. Teman-teman sekalian, banyak sekali. Oke, siap untuk dilepaskan. Awas corona. Jangan jaga jarak. Teman-teman sekalian, pelepasan penyu di Kampung Kreasi Leuwita, tepatnya di Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang. Jadi banyak orang yang datang, teman-teman. Situ mana? Situ mana? Oke teman-teman, ini salah satu teman dari 3 orang dari 5 putra pesisir, Ronaldi dan Maman. Anu yang Undangan sih. Penyu jenis apa ini? Ini penyu sisiknya teman-teman sekalian, makan rumah besar. Oh ini keren sekali mah teman-teman. situ dulu. Kasih masuk lagi. Kasih masuk. Turun sama airnya. Ya ini teman-teman. Ayo lomba. Lomba lari. Wis. Lari kok. Lari kok. Ay mau dulu enggak bungi. Hei, lomba. Pakai di detek. Udah kero je. Menonton nih. Wih, mau putar ay. Say hello. Lomba. Ya. Ayo jalan. Makan je.
Mari itu penyu tak mati truk apa? Taruh nih. Milih video ya lo. Ya. Manilau nih. Dadah. Mana nih kah? Tinggal nih. Sepertinya penyu yang saya lepaskan teman-teman sekalian. Lama sekali turun. Kayaknya mau di video dia. Ini sudah 4 menit nih. Nanti cek di YouTube aja. Ayo jalan-jalan sedikit lagi. Oke, mantap sekali. Selamat berkembang biak. Wes, sudah 2.000. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini teman-teman sekalian tentang pelepasan penyu. Ya. Ini Bapak ini. Salah satu peserta juga. Taparan provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.